Namanya Raihan, pria sederhana berusia 26 tahun. Ia bukan orang kaya, bukan pula pria yang tampan berlebihan, tapi satu hal yang tidak dimiliki oleh banyak pria lain, ketulusan yang tak terhingga. Ia menjalin hubungan selama 3 tahun dengan seorang wanita bernama Nadia. Bagi Raihan, Nadia adalah segalanya. Ia mengenalkan Nadia kepada orang tuanya, menjemput dan mengantar setiap hari walau harus memutar jauh dari arah kantornya, mengingatkan makan, menemani Nadia curhat sampai larut malam, bahkan menunda mimpinya merantau demi bisa tetap dekat dengannya. Raihan percaya bahwa cinta itu soal komitmen dan hadir, bukan sekadar kata-kata. Namun Raihan terlalu polos untuk melihat tanda-tanda yang mulai muncul. Setelah 2 tahun berjalan, hubungan mereka mulai berubah. Nadia sering terlihat cuek, banyak alasan, dan mulai sibuk sendiri. Chat Raihan mulai jarang dibalas, tanggal jadian dilupakan. Ulang tahun Raihan pun hanya mendapat ucapan singkat. Raihan berusaha memahami. Ia mengira mungkin Nadia lelah, stres, atau bosan. Ia mencoba romantis lagi, memberi kejutan, menulis surat, bahkan sekali waktu diam-diam datang ke kos Nadia membawa makanan kesukaan. Tapi hari itu, Raihan melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Dari jauh ia melihat Nadia sedang duduk di warung kopi dengan seorang pria lain. Bukan sekadar ngobrol, tapi berpegangan tangan, tertawa mesra, bahkan sesekali berpelukan. Dunia Raihan runtuh dalam sekejap. Namun ia tak langsung marah. Ia tak langsung melabrak, ia pulang. Dia menangis sendiri di dalam kamar, karena ia masih berharap Nadia akan jujur. Seminggu kemudian Nadia mengajak bertemu. Raihan, aku rasa kita harus berhenti. Aku butuh ruang, butuh sesuatu yang baru. Raihan menatapnya dengan mata merah. Ia tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja hatinya terasa robek. Kalau memang kamu sudah enggak cinta, aku enggak akan maksa, jawab Raihan pelan. Tanpa ada air mata dari pihak Nadia, mereka berpisah. Dan benar dugaan Raihan, beberapa minggu kemudian, Nadia mempublikasikan hubungan barunya dengan pria yang ia temui di kafe waktu itu. Dimas, pria flamboyan, tajir, dan suka pamer. Sementara Raihan memilih diam. Tidak curhat di media sosial, tidak menyindir. Ia hanya mencoba menyembuhkan dirinya sendiri, perlahan-lahan memungut keping hatinya yang berserakan. Awalnya Nadia merasa hidupnya naik level. Dimas memberinya hadiah mahal, membawanya ke tempat-tempat mewah, dan membuatnya merasa spesial. Jauh berbeda dari Raihan yang hanya bisa mengajaknya makan di warung pinggir jalan. Namun bulan madu itu cepat berlalu. Dimas mulai kasar, suka menghilang tanpa kabar, sering menggoda wanita lain. Ketika Nadia marah, Dimas malah memaki. Pernah sekali Nadia melihat pesan mesra Dimas dengan 3 perempuan sekaligus. Puncaknya adalah ketika Nadia sakit, Dimas tidak datang. Bahkan hanya menyuruh asisten pribadinya mengirimkan obat, tanpa pesan, tanpa perhatian. Saat itulah Nadia mulai mengingat sesuatu yang telah ia buang. Teringat suara lembut Raihan ketika berkata, kalau kamu capek, kamu nggak sendirian. Dan di saat hidupnya mulai kosong lagi, penyesalan mulai mengetuk pintu hatinya. Ini sudah jadi pelajaran hidup. Dan hari itu mereka berpisah untuk kedua kalinya.